Halo Sobat Sobi, balik lagi di YouTube channelnya Caroline.id sama gue Faizun sebagai host di sini. Nah, kebetulan hari ini gue lagi ada di Caroline.id, cabang Gading Serpong. Buat kalian yang rumahnya di sekitaran BSD, Tangerang dan Gading Serpong, boleh banget mampir ke cabang kita. Nah, hari ini kita kalau bisa dilihat nih di sini banyak banget nih mobil sampai ngantri-ngantri kayak gitu. Itu kalau misalnya dilihat di bawah juga banyak banget, tapi kita akan nge-review satu mobil yang spesial. Dia itu udah di discontinue dan dia masuk ke Indonesia itu CBU alias inden, nggak diproduksi di Indonesia. Mobil apa? Kita cek Honda Odyssey. Jual beli mobil bergaransi. Mobil ini lahir dari beberapa generasi. Generasi pertamanya itu biasa kita sebut Odyssey dengan kode RA. Lalu generasi keduanya yang kayak wagon gitu, itu kita biasanya bilang RB. Dan ini yang kode RC-nya. Kalau nggak salah ini generasi kelima. Mungkin kalau ada yang tahu, tulis aja di komentar nih generasi kelima. Nah, mobil ini udah didiscontinue sama Honda pada tahun 2021. Cuma rumornya sih mau dilanjutin, tapi sama negara sebelah. Dan katanya di tahun depan juga bakalan muncul nih versi hybridnya. Jadi kayaknya musim-musim hybrid udah mulai berkeluaran nih mobil-mobil hybrid. Terus juga kalau yang ini tuh modelnya dia kayak Alphard, cuma agak lebih kecil aja. Cuma emang enak banget sini. Ini juga dia kan kalau yang generasi pertama itu dia ada yang market Jepang sama Australia. Bedanya cuma di sunroof doang tuh yang pertama. Kalau yang kedua itu Jepang doang tuh yang RB series. Ngomong-ngomong soal nih mobil nyaman, nggak afdol kayak kalau kita nggak kupas tuntas, kita kulitin satu-satu dari ujung sampai ujung. Nah, makanya yuk kita simak review dari Honda Odyssey. Jual beli mobil bergaransi. Nah, kita langsung dari bagian paling depan nih. Dari bagian paling depan paling kelihatan banget nih, manis banget ya. Di sini ada aksen-aksen kayak dark chrome gitu di grillnya nih. Ada 4 garis grillnya dan di sini nih ada kamera depannya. Ini mobil jadi udah dilengkapi kamera di seluruh bodinya atau bisa kita bilang 360. Terus logo Hondanya nih. Logo Hondanya lumayan gede ya. Nah, bumper depan nih ada pemanis-pemanis di sini nih, lips. Ada aksen-aksen chrome ya di situ. Terus lampunya, lampu nih masih pakai proyektor, tapi di sini ada fog lamp. Fog lampnya kan biasanya mobil-mobil fog lamp itu bulat, dia garis ya kayak gini. Garis kayak kalau Honda CR-V atau mirip-mirip sama CR-V kayaknya nih, miripnya. Nih di sini nih. Terus juga kita lihat dari samping. Ini dari samping nih, list chrome-nya nih sampai ujung ya. Kalau lihat lekukannya sampai ujung. Spion juga udah ada sign-nya, udah retract juga spionnya. Velg, untuk velg ya. Di sini velgnya pakai ukuran 17. Dan ini lagi nih, masih ada lagi nih pemanisnya nih. Side skirt warna chrome. Kayaknya dia sampai ujung, sampai belakang kalau kita cek. Oh ya benar, sampai belakang. Terus juga di kaca sini ada defoggernya. Biasanya kan defogger cuma ada di belakang doang nih. Ini di kaca sampingnya juga ada dilengkapi defogger. List chrome nyambung sampai belakang. Terus bentuknya cakep banget. Dari depan set ke belakang ada sininya. Lampu belakangnya sob. Nih masih ya mirip-mirip lah sama yang RB3-nya. Ini chrome, emblem Odyssey, dan di belakang ini generasi yang sebelum ini belum ada sensor parkirnya. Nah, di yang sekarang ini udah ada sensor parkirnya sini ya tuh. Padahal sensor parkir murah, kenapa baru ditambahin di generasi yang ini ya sensor parkirnya? Terus ini third back lamp di sini, ini wipernya beda ya. Kan kalau Alphard biasanya wipernya atau velfire dari atas sini. Tapi ini kayak mobil-mobil pada umumnya tetap di sini. Oke, kita lanjut ke sektor mesin. Nah, dari dapur pacunya ini, dia udah pakai teknologi Earthdream di mana mobil ini bisa menggunakan bahan bakar atau bisa menghasilkan tenaga yang efisien. Terus juga ini adalah mesin ciri khasnya Honda, yaitu
NA, naturally aspirated, alias nggak pakai turbo. Emang Honda keren sih kalau bikin mesin NA tuh. Gue acungin jempol buat Honda bikin. CC-nya ini kurang lebih 2500. Terus juga konsumsi bahan bakarnya dibilang irit, nggak irit, dibilang boros, masih borosan Innova bensin. Ya, kalian nilai sendirilah. Kalau gue dulu pernah pakai yang RB1, itu kisaran 1:9 sampai 1:11 dalam kota. 2500 Earth Dream teknologinya, engine bay-nya kayak gini gede, dan yang unik juga ini kap mesinnya ini kan ada peredamnya. Nah, dia bisa naruh buat kalau misalnya mobilnya lagi mau di, nah kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ntar kalau misalnya mobil kamu masuk bengkel atau lagi servis rutin, ini mekanik enak banget sih. Leluasa, kap mesinnya keangkat kayak gitu. Terus juga ya mesin Honda ya, udah nggak usah diragukan lagi bandelnya kayak gimana. Kita cek interiornya dari bangku pengemudi. Nah, ini dan sebelumnya nih kuncinya bentuknya gini ya, kayak Honda-Honda pada umumnya, cuma bedanya dia ada tombol buat buka pintu belakang kayak Jazz, HR-V. Ini dia dari interiornya bagian driver. Nyalainnya nyaman sih, enak sih ini. Di sini instrumen klasternya kalau buat di depan ini di speedometer biasa ya, RPM dia tapi bentuknya bukan jarum tapi bar, jam, posisi persneling, terus speedometer, layar MID bulat di tengah, terus ada indikator bensin dan lampu-lampu sensor ya. Brightness-nya bisa kita atur juga nih dari sini nih. Brightness-nya bisa diatur. Kita mulai dari pintu ya. Ini ada plastiknya, cuma di sini soft touch. Banyak soft touch-nya ya. Cuma ini stikernya ada di sini. Terus juga dia ada lampu di bawahnya ya. Sini. Motif-motif wood panel di gagang pembuka pintu, dan ini memory seat nih. Ada 2 memory seat buat kita ngingetin posisi seat kita. Di sini pengaturan ini kunci pintu, jendelanya yang power window baru yang bagian si supirnya doang ya. Terus spion retract. Nah, kita cek ke dalam. Oke, ayo. Nah, ini di setirnya juga banyak banget ya tombol-tombol, mulai dari audio steering switch, terus buat menu di MID, buat ngangkat telepon, voice command, buat ngatur MID dan reset odometer, bahkan sampai ada pedal shiftnya juga ada di sini nih. Lengkap banget di setirnya, dan juga jujur sih kalau gue suka sama bentuk setirnya Odyssey yang ini. Bagus lah. Baru kali ini Honda punya setir yang bagus. Tapi cuma di Odyssey, sisanya gue kurang suka sih. Odyssey doang. Terus juga di sini buat pengaturan, di sini ada tombol buat ngeliat kamera, tinggal dipencet aja, periksa sekeliling. Yang kerennya lagi di sini nih, kalau kita pencet kamera di sini, ini mobil bisa udah ada fitur parking assist. Jadi kalau kalian ragu mau parkir, kalian takut mau parkir, terutama cewek-cewek nih, yang kadang kayak ngeliat parkiran tuh, aduh ribet banget parkir paralel. Ini kalian tenang aja, kalau bawa mobil ini ada parking assist-nya. Jadi kalian tinggal pindah-pindahin giginya, nanti setirnya muter sendiri. Oke banget sih, biasanya ada di mobil-mobil mewah dan mobil-mobil luxury lainnya. Cuman di Odyssey ini udah termasuk kelasnya, udah kelas top level kali ya. Setirnya ini, udah bisa tilt dan teleskopik. Lumayan ya, teleskopiknya lumayan jauh juga. Sini engine start stop button, terus di sini ada vehicle stabilization atau traction control. Sini ada eco. Kalau kita mau pakai eco mode tinggal pencet di sini nih, di bawah. Terus buat buka tutup pintu belakang ada juga, dan lagi-lagi nih, ciri khas mobil mewah itu parking brake-nya itu nggak kelihatan. Ya, dia ada di bawah sini. Emang kayak Camry, Odyssey yang lama juga, terus banyak mobil yang pakai parking brake. AC-nya di depan ada 1, 2, 3, 4. Terus ada sirkulasi juga di sini depan. Nah, di ujung-ujung situ ada audio. Dashboard plastik yang ini. Cuma yang ini plastik tapi motifnya kayak ada jahitan-jahitannya nih. Tuh, plastik. Terus juga ada wood panel di sini.
sampai ya full sampai bawah hood panelnya dengan pemanisnya nih warna abu-abu sini pemanis. Terus storage sini soft opening, enak soft opening ya. Bagian dashboard kurang lebih kayak gitu. Kita masuk ke bagian head unit. Nah ini kita bagian head unit. Ini di head unitnya nih, head unitnya kayak gini. Ini kalau dipikir-pikir pada zamannya nih head unit kayak ini canggih nih, dia canggih banget kayak gini. Emang sih pada waktu itu masih belum tenar yang namanya Android Auto, Apple CarPlay, jadinya nggak ada di sini. Adanya iPod, HDMI, Bluetooth dan lain-lainnya. Cuma ya kualitasnya sih nggak kaleng-kaleng sih ini. Masih bisa pakai kaset di sini. Terus juga panel buat ngatur AC-nya nih, gue suka banget bentuknya. Dia kalau diperhatiin kalau kayak gini itu mirip HRV. Cuma nih versi lebar ya, udah gitu semuanya touchscreen. Kita matiin AC dari sini, gedein kipas sini, langsung gede, kecilin, gedein. Ini udah dual zone ya. Nih jadi ini buat sisi driver nih, buat sisi passenger. Nah, yang belakang juga bisa kita atur di sini, kita nyalain dari sini. Rear control. Nah, tuh rear controlnya kita bisa atur sini. Semuanya arah hembusan dan sirkulasinya kemana. Terus juga yang masih nggak begitu banyak berubah persnelingnya sih. Di bawah sini ada storage nih. Ada storage. Bisa ditarik. Iya keren, bisa ditarik nih. Ada storage. Ada lagi cup holder. Ini storage bisa ditarik, terus bawahnya ada cup holder. Ya buat naro barang sih sini enak. Ada power outlet di sini. Ada USB 1 ampere. Terus ada HDMI di bawah sini. Yang bikin enak lagi tuh yang di bagian depan nih. Kursi konfigurasinya udah elektrik. Jadi nggak usah capek. Gitu. Tapi tinggal gini. Kanan kiri ya passenger juga. Kan kalau yang di generasi sebelumnya tuh cuma driver doang. Sekarang udah sama passenger. Tapi sayangnya yang belakang masih belum elektrik. Nah, terus ini ada armrest. Kalau dibilang armrestnya lumayan gede ya. Ini juga. Padahal di passenger juga ada. Tapi di sini gede banget. Kalau buat nyetir enak sih. Terus lipet ya. Nah, kalau kalian mau agak egois sedikit tapi agak lebih tinggi, tapi enak ya. Tapi enak guys kalau misalnya kayak gini nyetir. Nyender lebih tinggi. Oh iya, mungkin itu kali yang dipikirin Honda pas bikin armrest yang kayak gini. Di bawahnya ini ada storage lagi nih. Ada kayak laci buat naro-naro barang, naro-naro minuman bisa gitu. Terus ini buat tempat kacamata. Ini enak banget soft opening. Jadi terus juga ada kacanya juga nih. Jadi bisa ngeliat di sini ada kacanya. Tutup. Ini buat ngatur lampu baca, lampu ini atur kayak gini. Terus buat menghalau sinar matahari kalau misalnya silau. Terus ini biasanya cewek-cewek nih paling suka nih kalau misalnya dandan di mobil ada lampunya. Ini udah ada dilengkapi lampunya, yang di sini juga dilengkapi. Dua-duanya udah dilengkapi lampunya. Airbagnya juga banyak, ada di depan ada 1, 2, 3, 4, 7, 8. Di sini juga ada airbagnya lengkap. Ya kurang lebih begitu di depan, sama ada sunroof sih. Biasa sih. Kalau mobil kayak gini pasti ya udah pasti ada sunroofnya sih. Alphard kan Velfire, Alphard itu dia 2 tuh biasanya. Foxy juga buat nanti gue kasih tahu di belakang sisi yang depan sama yang di tengah. Nah, tapi kalau ini cuma ada di depan berfungsi ya, aman ya. Ada sunroof ya, berfungsi aman. Kita naikin doang bisa, cuma dinaikin doang. Kita tutup. Nah, udah kurang lebih bagian depan kayak gitu nih. Airbagnya banyak, lumayan ya, mobilnya bisa dibilang nih safety banget. Kita cek yang bagian belakangnya. Let's go. Nah ini dia bagian belakangnya Honda Odyssey. Jadi ya kalian lihat sendiri nih kursinya, aduh nyaman banget, gila. Udah di belakang ini kita nggak nemuin begitu banyak pencetan-pencetan, nggak kayak di depan tuh tadi rame banget pencetan. Jujur lebih suka kayak gini, simple, nggak banyak pencetan-pencetan di belakang. Cuma sayang banget nih Honda, kenapa kursi belakangnya nggak dibikin elektrik juga? Kan ini banyak banget ya, kita bisa ngatur buat ngatur ini si punggung. Jadi kalau kalian
Yang nyantai tapi duduk tegap nih bisa nih. Jadi ini yang gerak ininya doang. Nah, ini armrest. Armrestnya bisa diatur. Ini ada leg rest nih. Nah, nih dia. Bisa di maju mundurin. Ini sebenarnya kalau bangku belakangnya dilipat, kita bisa sampai paling belakang sih, lega banget. Terus ini bisa konfigurasinya geser ke kanan atau kiri, geser-geser. Tapi banyak banget pencetannya, kenapa nggak dibikin elektrik aja ya? Kalau dibikin elektrik kan simpel jadi ya. Terus kita lihat dari pintu nih, sama ada motif-motif panel wood, terus juga kuncinya dia kayak gini. Bukanya gagang kayak gini, terus ada cup holder di sini. Oh, jauh banget ya. Ini lumayan jauh pencetan buat si nurunin kaca. Jadi kayak kalau nurunin kaca minta tolong supir deh turunin. Lumayan jauh. Terus juga enaknya mobil-mobil ini tuh dia tuh suka selalu ada tirainya. Jadi kalau misalnya lagi siang-siang kan panas, kacanya tembus. Bisa banget nih pakai tirainya. Tinggal diangkat kayak gini. Jadi panas nggak tembus. Ini buat ngontrol ini ya, apa namanya, AC. Ada nyala matinya, kipasnya, mode apa, arah semburannya, temperaturnya, terus ada lampu di sini, AC-nya di sini di tengah. Oh, berarti dia triple zone, guys, triple zone. Di depan 2 itu bisa diatur kanan kiri, nah di belakang sendiri lagi, beda lagi. Ini ada RES, rear entertainment sistemnya Honda di sini. Atau TV buat hiburan, jadi bisa dicolok ke HDMI mungkin di belakang. Nah, di bangku ini ada 2 kantong, bisa buat naruh macem-macem. Ada USB di sini. Ini apa ini? Ini lambangnya gelas air dicoret. Terus bangkunya juga udah support ISOFIX ya. Di belakang juga tenang aja, ada airbag-nya di pilar-pilar ini. Banyak airbag-nya, jadi aman, soft touch-nya enak. Nah, kita ke bagian belakang. Ini bagian belakangnya, kelihatannya sih tadi kayak agak sempit gitu ya bagian belakang. Ternyata nggak parah-parah amat sih. Masih bisa dibilang kayak apa ya? Kayak duduk di seatnya Brio yang belakang. Kayak duduk di seatnya Brio yang belakang, space-nya kurang lebih kayak gitu. Di belakang juga ada power outlet 12 volt. Ada HDMI, nanti bakalan sambung ke inian RS depan, rear entertainment system. Terus di sini ada headrest ini, bisa dinaikin nih. Nah, dia kalau buat ngatur maju mundurnya nih ada tali di belakang, tinggal tarik aja. Tapi sendiri-sendiri semua nih. Beda banget nih. Mau ditutup rata lantai juga bisa banget sih. Ini kalau misalnya kita dalam keadaan full kayaknya masih cukup sih bagian depannya. Kalau misalnya ini tadi konfigurasi gue belum gue balikin. Kalau misalnya dibalikin bakal, ini kalau dinormalin kayak gini nih. Tinggi gue, tahu kan pada tinggi gue berapa, 175. Dan lagi-lagi yang paling keren, belakang juga ada airbagnya. Mobil ini udah pasti safety. Ini ada AC juga di belakang. Kayak gini. Oh. Kita cek bagasi. Oke, yuk kita ke belakang. Seperti ini kalau dilipat rata lantai. Jadi kurang lebih itu sih dari ujung si Honda Odyssey. Nah, gimana kalian tertarik nggak? Setelahnya tadi fitur-fitur apa aja yang ada di Honda Odyssey? Kalau bisa dibilang ini harganya mirip-mirip sama Zenix ya, cuma itu bebas lah, kalian boleh pilih ini kalau misalnya alternatif selain Zenix. Harganya mirip-mirip kok. Terus juga enaknya ini dari perawat, kalau kalian nyetir sendiri nggak bakal dikira supir. Untuk harga bisa hubungin di nomor di bawah ini. Nah, kalau kalian pengen nyari mobil yang lainnya, cek aja website kita www.caroline.id, karena kita punya 300 lebih mobil pilihan yang ada di website kita. Beli mobil anti was-was, Caroline.id, pilihan yang pas. Saya Faizun, pamit, terima kasih.